Good morning everybody, how are you today? Mudah-mudahan pada sehat dan tetap semangat ya. Kembali lagi belajar bersama Miss Ana dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, buat kalian yang belum subscribe channel Miss Ana, di-subscribe dulu ya dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan materi pembelajaran selanjutnya. Seperti biasa ya anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, persiapkan terlebih dahulu ya alat tulis kalian seperti pensil, pena, dan stabilo. Dan perhatikan juga handout yang sudah kalian download sebelumnya ya pada website sekolah kita, yaitu konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, Miss Ana harapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian konflik, mengidentifikasi faktor penyebab konflik sosial, mengidentifikasi akibat konflik sosial, menjelaskan cara menangani konflik sosial, menjelaskan pengertian integrasi sosial, dan mengidentifikasi faktor terbentuknya integrasi sosial. Setelah mempelajari materi peran dan fungsi keberagaman budaya, materi selanjutnya adalah konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Nah, coba kalian perhatikan gambar pada layar kalian ya. Di sana tampak gambar demonstrasi kenaikan upah buruh terhadap perusahaan di daerah ibu kota Jakarta. Kira-kira mengapa ya buruh melakukan demonstrasi? Tentu disebabkan adanya perbedaan keinginan buruh dengan perusahaan atau majikan atas pengupahan yang berlaku. Nah, demonstrasi ini merupakan salah satu contoh konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kira-kira apa yaitu konflik? Konflik menurut Robert M.Z. Lawang adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Konflik terjadi karena benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dan kelompok lain dalam rangka memperebutkan sumber-sumber kemasyarakatan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang relatif terbatas. Sementara menurut Kartono, konflik merupakan proses sosial yang bersifat antagonistik dan terkadang tidak bisa diserasikan karena dua belah pihak yang berkonflik memiliki tujuan, sikap, dan struktur nilai yang berbeda yang tercermin dalam berbagai bentuk perilaku perlawanan, baik yang halus, terkontrol, tersembunyi, tidak langsung, terkamuflase, maupun yang terbuka dalam bentuk tindakan kekerasan. Jelas ya pengertian konflik? Lalu, siapa saja ya yang dapat melakukan konflik? Tentu semua orang dapat terlibat dalam konflik. Contohnya ketika pertengkaran antar temanmu di sekolah. Hal ini merupakan contoh konflik antar individu. Atau contoh sebelumnya, konflik antar majikan dan buruh, termasuk kategori konflik antar individu dan kelompok. Sementara konflik para pedagang kaki lima dengan para petugas ketertiban merupakan contoh konflik antar kelompok. Nah, konflik juga dapat terjadi dalam skala yang lebih luas loh, seperti konflik antar suku, konflik antar bangsa, atau antar negara. Coba kalian berikan contoh bentuk konflik antar negara ya, tulis di kolom komentar. Kira-kira mengapa ya bisa terjadinya konflik? Nah, betul sekali. Akar terjadinya konflik adalah karena adanya perbedaan. Lalu, apa saja ya faktor-faktor penyebab konflik sosial? Pertama, perbedaan individu. Kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan. Ketiga, perbedaan kepentingan. Dan yang keempat, perubahan-perubahan nilai yang cepat. Yuk kita bahas satu-satu. Faktor yang pertama, perbedaan individu.
Manusia adalah individu yang unik. Jangankan manusia yang berbeda orang tua, suku, dan ras, manusia yang lahir dari dalam satu rahim pun memiliki banyak perbedaan. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial. Sebab, dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Contohnya nih, para peserta didik di dalam kelasmu tentu akan berbeda tanggapannya ketika mendengarkan musik dangdut. Ada yang merasa terganggu karena suara gendangnya, tetapi ada pula yang merasa terhibur. Jelas ya perbedaan individu? Faktor yang kedua adalah perbedaan latar belakang kebudayaan. Orang dibesarkan dalam lingkungan kebudayaan yang berbeda-beda ya. Dalam lingkup yang lebih luas, berbagai kelompok kebudayaan bisa saja memiliki nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berbeda-beda. Nah, perbedaan inilah yang dapat mendatangkan konflik sosial. Sebab kriterianya tentang sopan tidak sopan, berguna tidak berguna, pantas tidak pantasnya sesuatu itu, baik benda fisik maupun non-fisik, bisa berbeda-beda. Faktor yang ketiga, perbedaan kepentingan. Tampak di layar kalian ya, gambar penolakan sebagian warga terhadap rencana pembangunan bandara di Kulon Progo, Yogyakarta. Pemerintah dan pengusaha yakin bahwa pembangunan bandara di Kulon Progo akan meningkatkan ekonomi masyarakat. Namun, sebagian masyarakat tidak setuju karena khawatir lahan pertaniannya akan hilang, ganti rugi kurang jelas, dan berbagai alasan lainnya. Kalian tentu sering dong menemukan berbagai kasus pembangunan di sekitar tempat tinggalmu yang memicu konflik karena perbedaan sikap antara pemerintah dan warga. Nah, perbedaan kepentingan ini dapat terjadi di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya. Hal ini karena setiap individu memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda dalam melihat atau mengerjakan sesuatu. Manusia memiliki perasaan, pendirian, maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda. Dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda. Nah, konflik akibat perbedaan kepentingan ini dapat pula menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Begitu pula dapat terjadi antar kelompok atau antar kelompok dan individu. Jelas ya perbedaan kepentingan? Faktor yang keempat, perubahan-perubahan nilai yang cepat. Perundang-undangan atau peraturan yang sifatnya mengubah kebiasaan masyarakat biasanya dilakukan melalui berbagai kajian terlebih dahulu ya. Hal ini dilakukan supaya masyarakat tidak kaget dengan perubahan yang tiba-tiba terjadi. Contohnya, peraturan merokok di tempat umum. Pemerintah tidak langsung memberlakukan di seluruh masyarakat Indonesia, tetapi di beberapa tempat yang terbatas terlebih dahulu. Lalu pelan-pelan terus meluas nih dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memahami peraturan-peraturan tersebut. Nah, perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi ya, tetapi jika berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan ini akan menyebabkan konflik sosial. Jelas ya? Nah, itulah faktor-faktor yang menyebabkan konflik sosial terjadi. Kemudian, apa sajakah akibat konflik sosial? Perhatikan gambar tokoh Bung Tomo dalam pertempuran Surabaya tahun 1945 ini ya. Nah, pertempuran tersebut merupakan salah satu contoh akibat terjadinya konflik antar negara. Sekutu, Belanda dan Indonesia adalah kelompok yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Pertempuran yang menyebabkan ribuan pejuang Indonesia gugur tersebut tentu tidak muncul tiba-tiba ya, tetapi melalui berbagai pertentangan dan peristiwa-peristiwa lainnya. Peristiwa tersebut dapat menggambarkan salah satu akibat dari adanya konflik. Akibat-akibat konflik sosial ada 5, yaitu meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok, retaknya hubungan antar individu atau kelompok, terjadinya perubahan kepribadian para individu,
rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia, terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Dalam kasus peristiwa pertempuran Surabaya, para pejuang tidak menghiraukan perbedaan suku, agama, organisasi politik, dan sebagainya. Mereka bahu-membahu melawan Inggris. Nah, terjadinya konflik dengan kelompok lain justru dapat meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok atau in-group solidarity yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. Jelas ya? Kedua, retaknya hubungan antar individu atau kelompok. Konflik yang terjadi antar individu atau antar kelompok dapat menimbulkan keretakan hubungan. Keretakan tersebut dapat terjadi sementara ataupun permanen. Kalian mungkin pernah ya mengalami konflik dengan temanmu yang menyebabkan dalam beberapa waktu tidak terjalin hubungan yang baik. Namun karena kemudian saling menyadari kesalahan, kalian berdua akhirnya saling memaafkan. Jelas ya? Ketiga, terjadinya perubahan kepribadian para individu. Nah, perubahan kepribadian dapat terjadi pada kedua belah pihak yang mengalami konflik. Kedua belah pihak dapat saling menyesuaikan atau justru masing-masing mempertahankan kebenaran yang diyakini. Jelas ya? Keempat, rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Konflik yang berujung pada kekerasan fisik dapat menyebabkan kerusakan dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Sebagai contoh, konflik yang diakhiri dengan peperangan. Jelas ya? Yang kelima, terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan. Apa yaitu akomodasi? Akomodasi menurut Surjono Sukanto adalah salah satu proses usaha manusia untuk bisa meredakan atau menghindari konflik dalam rangka mencapai kestabilan. Sementara dominasi adalah suatu proses dari satu kelompok untuk menguasai kelompok lainnya dengan cara apapun. Jelas ya? Lalu, bagaimana ya sikap individu atau kelompok sosial atas terjadinya konflik? Terdapat 5 cara yang biasa digunakan individu atau kelompok dalam menyelesaikan konflik sosial. Cara pertama, menghindar. Kadang orang merasa tidak ada manfaatnya ya melanjutkan konflik dengan orang lain atau kelompok lain. Hal ini mungkin disebabkan keyakinan bahwa dia tidak akan menang menghadapi konflik. Dalam hal ini, dia mengorbankan tujuan pribadi ataupun hubungannya dengan orang lain. Orang ini berusaha menjauhi masalah yang menimbulkan konflik ataupun orang yang bertentangan dengannya. Jelas ya? Cara kedua, memaksakan kehendak. Terdapat individu atau kelompok yang memandang bahwa pendapatnya atau idenya paling benar. Oleh karena itu, dengan segala cara, konflik harus berakhir dengan kemenangan di pihaknya. Karena itu, dia atau mereka berusaha menguasai lawan-lawannya dan memaksa lawan menerima penyelesaian yang diinginkan. Tujuan pribadinya dianggap sangat penting, sedangkan hubungan dengan orang lain kurang begitu penting. Nah, tipe ini tidak peduli terhadap kebutuhan orang lain. Ia tidak peduli apakah orang lain menyukai dan menerima dirinya atau tidak. Ia hanya menganggap masalah harus diselesaikan dengan cara satu pihak yang harus menang. Jelas ya? Cara yang ketiga, menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Terdapat individu yang ingin diterima atau disukai orang lain ya. Ia merasa bahwa konflik harus dihindari demi keserasian. Dan ia yakin bahwa konflik tidak dapat dibicarakan jika merusak hubungan baik. Ia khawatir apabila konflik berlanjut, seseorang akan terluka dan hal itu akan menghancurkan hubungan pribadi dengan orang tersebut. Ia mengorbankan tujuan pribadi untuk mempertahankan hubungannya dengan orang lain. Jelas ya? Cara yang keempat, tawar-menawar. Dalam proses tawar-menawar, individu akan mengorbankan sebagian tujuannya dan meminta lawan konflik mengorbankan sebagian tujuannya juga. Jelas ya?
Cara yang kelima, kolaborasi. Kolaborasi memandang konflik sebagai masalah yang harus diselesaikan. Atas dasar itu, dicarilah cara-cara untuk mengurangi ketegangan kedua belah pihak. Ia berusaha memulai sesuatu pembicaraan yang dapat mengenali konflik sebagai suatu masalah dan mencari pemecahan yang memuaskan keduanya. Jelas ya bagaimana cara menangani konflik? Setelah memahami apa itu konflik, lalu apa ya integrasi sosial? Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat, sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Sementara menurut Button, integrasi adalah suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan fungsi penting pada perbedaan ras tersebut. Jelas ya apa itu integrasi sosial? Menurut William F. Ogburn dan Meyer Nimkov memberikan syarat terjadinya integrasi sosial. Pertama, anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka. Kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai nilai dan norma. Ketiga, nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Jelas ya? Adapun faktor yang memengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi. Pertama, homogenitas kelompok. Pada masyarakat yang homogenitasnya rendah, integrasi sangat mudah tercapai atau sebaliknya ya. Kedua, besar kecilnya kelompok. Tentu memengaruhi cepat lambatnya integrasi karena membutuhkan penyesuaian di antara anggota. Ketiga, mobilitas geografis. Semakin sering anggota suatu masyarakat datang dan pergi, maka semakin besar pengaruhnya bagi proses integrasi. Keempat, efektivitas komunikasi. Semakin efektif komunikasi, maka semakin cepat pula integrasi anggota-anggota masyarakat tercapai. Jelas ya faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi. Ada 3 bentuk-bentuk integrasi sosial. Pertama, integrasi normatif. Kedua, integrasi fungsional. Ketiga, integrasi koersif. Integrasi normatif adalah integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya, masyarakat Indonesia yang dipersatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jelas ya? Integrasi fungsional adalah integrasi yang terbentuk sebagai akibat adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Contohnya, Indonesia yang terdiri dari berbagai suku mengintegrasikan dirinya dengan melihat fungsi masing-masing, seperti suku Bugis melaut, suku Jawa bertani, suku Minang pandai berdagang. Jelas ya? Integrasi koersif adalah integrasi yang dilakukan dengan cara paksaan. Hal ini biasanya dilakukan bila diyakini banyaknya akibat negatif jika integrasi tidak dilakukan, atau pihak yang diajak untuk melakukan integrasi sosial enggan melakukan atau mencerna integrasi. Jelas ya integrasi koersif? Lalu, bagaimana ya proses integrasi? Proses integrasi melalui 2 hal. Pertama, asimilasi, yaitu bertemunya 2 kebudayaan atau lebih yang saling memengaruhi sehingga memunculkan kebudayaan baru dengan meninggalkan sifat asli tiap-tiap kebudayaan. Kedua, akulturasi, yaitu proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing, sehingga kebudayaan asing diserap atau diterima, kemudian diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa meninggalkan sifat asli kebudayaan penerima. Jelas ya? Adapun faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Pertama, adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. Kedua, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Ketiga, adanya sikap positif terhadap kebudayaan lain. Keempat, adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. Kelima, adanya kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Keenam, adanya perkawinan campur atau amalgamasi. Dan ketujuh, adanya musuh bersama dari luar. Jelas ya?
Nah, buatlah clipping yang menunjukkan konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial yang terjadi di Indonesia. Tuliskan pemecahan masalah dari setiap konflik yang terjadi. Dan berikan kesimpulan serta alasan mengapa kita tidak boleh melanggar Pranata yang ada. Bisa ya anak-anak? Demikianlah materi kita mengenai konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan di kolom komentar. Nah, buat kalian yang belum subscribe channel Miss Ana, di-subscribe dulu ya, dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan materi pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, see you!